Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya Alfinul Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai Bimba AIWO interview yang kedua. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan untuk menumbuhkan minat baca pada anak agar anak itu senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sebelumnya itu sudah dikuasai oleh si anak. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu bermain modul baca Bimba, verbal kata, berdialog Bimba, dan juga membaca majalah Bimba. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu tujuannya agar tumbuh minat baca pada diri anak tersebut. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu dilakukan pada saat kegiatan awal, inti, dan juga akhir selama kegiatan Bimba berlangsung. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena agar minat membaca anak itu semakin meningkat. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak itu bermain baca-bacaan? Yaitu yang harus dievaluasi adalah afeksi nih. Perhatikan ekspresi anak. Anak tersebut sudah ceria, bahagia, ataupun senang apa belum ketika bermain baca-bacaan. Terus ada juga evaluasi kognitif, yaitu dengan memperhatikan apakah anak itu sudah terampil atau belum dalam kegiatan baca-bacaan. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu caranya adalah dengan mengajak anak itu bermain baca-bacaan bersamaan dengan modul yang sudah dikuasai anak, bermain modul baca Bimba dan juga berbahasa Bimba. Yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan nih? Dampaknya adalah anak menjadi tidak tertarik membaca sehingga minat bacanya pun tidak tumbuh secara intrinsik. Tadi yang poin A mengenai baca-bacaan. Yang selanjutnya yaitu poin B, pertanyaan mengenai teori jam bandul. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Yaitu teori jam bandul merupakan suatu kegiatan selingan yang diterapkan di dalam Bimba agar anak itu tak merasa bosan ketika bermainnya ya. Teori jam bandul diibaratkan bandul yang selalu kembali lagi ke tengah, walaupun sudah ke kiri dan juga ke kanan, tapi tetap saja akan selalu kembali ke tengah. Kegiatan prioritasnya tetap yaitu bermain baca-bacaan. Pada prakteknya, kegiatan bermain baca-bacaan pun diselingi dengan berbagai kegiatan seperti mewarnai, bercerita, berdongeng, baru setelah itu kembali lagi bermain baca-bacaan. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya agar anak itu tidak merasa bosan saat kegiatan Bimba karena rentang konsentrasi anak itu masih tergolong pendek ya. Yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu pada saat kegiatan Bimba berlangsung, terutama pada kegiatan inti. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu caranya adalah kita mengarahkan anak bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Jika afeksi anak itu sudah terlihat nih bosan, kita selingi dengan kegiatan bercerita, berdongeng, mewarnai, dan juga yang lainnya. Baru setelah itu kita kembali lagi untuk bermain baca-bacaan. Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Akibatnya, jika motivator itu tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak itu akan cepat bosan dalam kegiatannya ya, karena kegiatan tersebut itu tidak bervariasi. Yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu dampaknya adalah anak merasa tidak senang dalam proses belajar sehingga minat belajarnya pun tidak tumbuh di dalam dirinya dengan sendirinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.